isnad Quran yang tidak jelas. Bagi mereka yang sudah sering berdiskusi dengan kaum muslim tentunya sering mendengar ketika mereka sudah terpojok, mereka akan keluarkan jurus hadis palsu, di mana mereka beralasan bahwa hadis yang dipakai adalah palsu atau dhaif atau tidak sahih. Mereka beralasan isnadnya tidak jelas. Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan isnad itu? Hadis yang kita kenal saat ini sebenarnya baru dikumpulkan pada abad kedua Hijrah atau sekitar 100 tahun setelah kematian Muhammad. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99-101 memerintahkan para ulama terutama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Qadi Madinah, dan Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani, tokoh ulama Hijaz dan Syam 124 Hijr. Karena hadits ini disampaikan secara tradisi lisan, maka salah satu syarat untuk memastikan kebenaran dari suatu hadis adalah periwayatannya harus jelas dan tidak boleh terputus. Periwayatan atau penyampaian hadis ini dari mulut ke mulutlah yang disebut sebagai isnad atau ada juga yang menyebutnya sebagai sanad. Mengapa isnad atau sanad ini menjadi sedemikian penting? Isnad menjadi sedemikian penting karena sumber informasi pertamanya sudah tidak ada ketika hadis tersebut dibukukan atau dibuat tertulis. Namun kita juga mengetahui bahwa penyampaian Quran juga berdasarkan tradisi lisan, dan Quran pun belum berbentuk buku atau tulisan sampai Muhammad meninggal. Lalu mengapa standar yang sama tidak diberlakukan terhadap Quran? Bukankah Quran baru dibukukan setelah kematian Muhammad dan disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut? Dari Sahih Bukhari kita bisa mengetahui alasan Utsman, Khalifah ketiga, membukukan Quran adalah karena perbedaan pelafalan yang sedemikian besar sehingga mengakibatkan keributan di antara kaum muslim pada saat tersebut. Telah menceritakan Anas bin Malik bahwasanya Hudzaifah bin Al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dan ternyata perselisihan mereka dalam qiraah mengejutkan Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, "Rangkulah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran sebagaimana perselisihan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." Terbukti sudah dari hadis di atas, hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja, Quran yang hanya berdasarkan hafalan dan disampaikan berdasarkan tradisi lisan atau dari mulut ke mulut akan mengalami perubahan, sampai-sampai terjadi perselisihan. Lalu kita bisa membayangkan berapa banyak perbedaan yang terjadi dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun. Singkat cerita, baru pada tahun 1924 pemerintah Mesir mengumpulkan para pakar Islam di Kairo dalam usahanya untuk menyamakan Quran dari banyaknya variasi pelafalan. Sampai akhirnya keluarlah apa yang disebut sebagai Quran versi Kairo 1924. Pada dasarnya Quran tersebut merupakan Quran yang beredar pada saat ini, walaupun masih ada revisi pada tahun 1936. Namun sebenarnya Quran versi Kairo 1924 ini bukan berdasarkan naskah-naskah kuno Quran, namun lebih berdasarkan pada pelafalan Hafiz dari tradisi Asims. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Pada dasarnya, Quran yang ada saat ini adalah Quran revisi tahun 1936 dari Quran versi Kairo tahun 1924, yang berasal dari 4 variasi Quran berdasarkan tradisi Hafiz, yang dilandaskan atas 2 Quran berdasarkan tradisi Asim, yang berasal dari 3 versi pelafalan Kufi yang merupakan salah satu dari 7 jenis pelafalan dari Uthman Codex, yang pada dasarnya adalah salah satu dari sekian banyak versi Quran pada saat itu.
Dan dalam rentang waktu antara Utsman Kodeks sekitar tahun 650-an sampai dengan tahun 1924, semuanya hanya berdasarkan tradisi lisan, yang tidak ada isnadnya sama sekali. Sama Al-Quran, naskah ini diketemukan pada tahun 1972, dan diperkirakan berasal dari tahun 649 sampai 715. Naskah ini mengandung dua lapisan tulisan, skripto superior dan skripto inferior. Naskah kuno tersebut ditulis dalam lembaran yang biasanya disebut parcem, yang biasanya dibuat dari kulit binatang. Dan pada saat itu parcem merupakan sesuatu yang mahal. Sehingga pada zaman tersebut adalah hal yang biasa untuk mendaur ulang parcem yang digunakan dengan cara menghapus tulisan tersebut dan kemudian menuliskan tulisan baru di atasnya. Sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai skripto superior dan skripto inferior. Dari penelitian para ahli, telah terbukti banyak perbedaan antara dua lapisan tulisan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam satu naskah kuno saja sudah terdapat banyak variasi. Sehingga kita bisa membayangkan apa yang terjadi antara satu naskah dengan naskah yang lainnya. Kita pun mengetahui bahwa tulisan Arab yang dipakai dalam Quran versi saat ini berbeda dengan tulisan Arab pada Quran yang aslinya. Namun sayangnya Quran yang beredar saat ini bukan saja hanya bisa dilacak sampai versi Kairo 1924, dan bila kita bandingkan dengan naskah kuno yang lainnya maka akan didapati banyak perbedaan. Jangankan kita membandingkan dengan Quran yang ada saat ini dengan versi Ibn Mas'ud ataupun Ubay, yang merupakan 2 dari 4 orang yang dipercaya oleh Muhammad dalam melafalkan Quran. Bila kita bandingkan dengan Desamarkan manuskrip, yang dipercaya sebagai sebuah Quran dari abad ke-8 atau 9, saja sudah terdapat banyak perbedaan. Saya tidak mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang sama dengan Quran versi Utsman. Tapi kita tahu bahwa isnad dari Quran tersebut terputus sehingga bagaimana kaum muslim bisa meyakinkan bahwa Quran yang ada saat ini sama dengan Quran Utsman? Bukti apa yang bisa dipakai untuk membuktikannya? Apakah ada naskah Quran yang bisa dijadikan pembanding? Atau hanya berdasarkan kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali? Padahal kita tahu bahwa Quran yang ada sekarang tidak mengandung hukum rajam seperti Quran yang aslinya. Bahkan Umar bin Khattab, Khalifah kedua, berkata pada saat itu sebagai berikut: jangan sampai ada satu orang pun yang berkata dia telah mendapatkan seluruh Quran, karena bagaimana dia bisa tahu seluruhnya itu? Banyak bagian dari Quran yang telah hilang, maka biarkanlah dia berkata, saya telah mendapatkan apa yang bisa didapatkan. Lalu bagaimana dengan keaslian Quran yang ada sekarang yang tidak bisa dilacak isnadnya ataupun dibandingkan dengan naskah kuno? Apakah kaum muslim masih mau percaya akan keasliannya?